Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Putra Pradita. Saya dari Universitas Pasundan. NPM saya 25/10.92. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai transformasi hukum perdata nasional dalam pembaruan hukum perikatan. Dan ini adalah merupakan tugas mata pelajaran kewarganegaraan. Yang pertama, hukum itu adalah cerminan peradaban. Dan hukum perdata, khususnya hukum perikatan, merupakan tulang punggung dari seluruh aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat modern. Disinilah diatur tentang janji, kesepakatan, serta tanggung jawab yang menjadi napas untuk perekonomian bangsa. Namun kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, KUA Perdata, yang kita gunakan hari ini, sejatinya adalah warisan kolonial dari abad ke-19. Berasal dari Burgerlijk Wetboek atau bisa disingkat BW. Dan itu tuh dibuat oleh Belanda pada tahun 1847. Meski setelah kemerdekaan Indonesia KUA Perdata tetap berlaku melalui aturan peralihan UUD 1945 untuk menjaga kepastian hukum, substansinya kini banyak yang sudah tidak relevan di zaman-zaman sekarang. Dan ada beberapa tantangan utama hukum perikatan saat ini atau hukum perdata gitu. Yang pertama tuh ada ketidakpastian hukum. Sekarang tuh banyak transaksi modern, kayak contohnya ya kita pakai QRIS gitu, kita belanja melalui online, dan lain banyak hal kayak e-commerce, kontrak digital, perlindungan data, atau pembiayaan inovatif yang belum terakomodasi dengan jelas di hukum lama. Makanya kita perlu ada tambahan hukum baru tuh untuk digitalnya. Yang kedua, itu ada kesenjangan keadilan. Jadi norma-norma lama itu tuh kadang sering gagal ngelindungin pihak yang lemah, terutama dalam kontrak-kontrak baru yang sekarang. Di mana kontrak baru yang sekarang itu tuh banyak berdasarkan hal-hal yang berbau digital, yang dimana hukum lama tuh belum mengadaptasi tentang masalah-masalah digital kayak sekarang gitu. Karena itu pembaruan hukum perikatan tuh bukan pilihan kita kayak mau memperbarui hukum atau enggak gitu, tapi itu tuh kebutuhan. Itu adalah kebutuhan bangsa yang dimana kita tuh harus memperbarui hukum kita gitu menjadi lebih relevan di masa sekarang. Nah, lalu ada menurut saya arah pembaruan yang diperlukan untuk Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Yang pertama itu ada pembaruan hukum perikatan nasional. Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional kayak UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts, atau yang bisa disingkat PICC, agar hukum kita itu setara di tingkat global dan kita itu nggak terlalu ketinggalan jauh lah gitu sama negara luar. Lalu yang kedua itu ada akomodasi hukum perdata Islam. Di dalam hukum Islam kan ada nilai-nilai syariah kayak keadilan, keseimbangan, dan larangan gharar, maisir, serta riba yang harus disinergikan agar hukum nasional tidak hanya berakar pada barat, tapi juga pada nilai-nilai bangsa sendiri itu loh. Nah, yang ketiga itu ada harmonisasi hukum adat. Hukum adat yang bersifat dinamis perlu mendapat tempat dalam hukum nasional karena mencerminkan rasa keadilan dan kearifan lokal masyarakat Indonesia gitu. Yang keempat itu ada sinkronisasi lintas bidang dan perlindungan sosial, termasuk sinkronisasi antara hukum ekonomi syariah, arbitrase, dan pelindungan hak anak serta perempuan dalam konteks hukum keluarga. Kita dapat mencontoh semangat perubahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang baru. Demikian pula pembaruan KUH Perdata itu juga harus dimodifikasi oleh kita gitu. Karena KUH Perdata yang lama itu kurang relevan untuk dipakai di masa sekarang. Karena banyak kasus-kasus di masa sekarang yang itu tuh nggak ada di KUH Perdata yang lama gitu loh. Nah, sebenarnya sudah cukup sekian penutup dari saya untuk Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini. Menurut saya pembaruan hukum perdata itu bukan tentang ngeganti pasal-pasal lama doang, tapi ngebangun sistem hukum
yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, dan hukum yang modern, adil, dan kepribadian nasional, yang dimana tentunya pasti harus relevan untuk di masa sekarang gitu loh. Dengan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan, dan beberapa praktisi di bidang hukum yang kompeten gitu, kita pasti bisa melahirkan hukum perdata nasional hingga hanya adaptif terhadap globalisasi atau era digital, tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila kita dan keadilan sosial. Sekian dari saya. Nama saya Dylan Pradita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.